Bab 14. Menuju etika teater. Sekarang waktunya membicarakan satu unsur lagi yang mendukung keadaan kreatif dalam drama. Pak Torsov membuka kelas hari ini. Unsur ini dihasilkan oleh suasana sekeliling aktor di panggung dan suasana di tempat penonton alias auditorium. Kita menyebutnya etika, disiplin dan juga disiplin dan juga kesadaran tentang upaya bersama dalam kerja teater kita. Bersama-sama, semua itu menciptakan gairah kreatif, sikap siaga untuk bekerja sama. Inilah situasi yang mendukung kreativitas. Saya tidak tahu lagi cara lain untuk melukiskannya. Bukanlah situasi kreatif itu sendiri, melainkan salah satu faktor pendukung utama. Inilah yang mempersiapkan dan memudahkan tercapainya situasi atau keadaan kreatif. Saya harus menyebutnya etika dalam teater, karena unsur ini memainkan peran penting dalam menyiapkan diri kita sebelum bekerja. Faktor ini sendiri dan apa yang dihasilkan dalam diri kita dan bagi kita, sungguh penting mengingat khusus sifat profesi kita. Seorang penulis, komposer, pelukis, dan pematung tidak berhadapan dengan tekanan waktu. Mereka bisa bekerja kapan saja dan di mana saja mereka merasa pekerjaan tersebut nyaman dikerjakan. Mereka punya kebebasan mengatur waktu mereka, tapi itu tidak berlaku untuk aktor. Dia harus siap bekerja dan berproduksi pada saat yang sudah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya. Bagaimana bisa aktor memerintah dirinya sendiri untuk terilhami dan tergerak berkarya pada saat yang sudah ditentukan? Soal ini sama sekali tidak sederhana. Aktor membutuhkan tatanan, disiplin, dan kode etik untuk situasi-situasi umum pekerjaannya, dan juga terutama untuk tujuan-tujuan artistik, bukan kreatifnya. Syarat pertama untuk mewujudkan situasi awal ini adalah mengikuti prinsip yang sudah pernah saya sebut. Cintailah seni dalam dirimu dan bukan dirimu dalam seni. Karir seorang aktor, Pak Torsov melanjutkan, merupakan hal yang menakjubkan bagi mereka yang mengabdikan dirinya pada karir itu dan memahami serta melihatnya secara benar. Bagaimana kalau seorang aktor tidak seperti itu? Salah seorang siswanya bertanya. Itu sayang sekali, karena ia lalu akan menjadi manusia rongsokan. Kalau teater tidak membuatmu makin luhur, membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, kau harus cepat-cepat kabur meninggalkannya. Jawab Pak Torsov. Kenapa? Kami bertanya serempak. Karena teater mengandung banyak hal, sebagian baik dan sebagian lagi sangat berbahaya. Hasil yang baik akan meningkatkan pertumbuhan hasrat dalam dirimu untuk mencapai apa yang baik, luhur, berbagai pikiran dan perasaan yang agung. Hasil yang baik akan membantu kalian bergabung dengan jenius-jenius besar seperti Shakespeare, Pushkin, Gogol, dan Molière. Karya-karya dan tradisi-tradisi mereka hidup dalam diri kita. Dalam teater, kalian juga akan menjumpai penulis-penulis modern dan wakil-wakil dari semua cabang seni, sains, ilmu sosial, dan kepenyairan. Kelompok terpilih ini akan mengajari kalian memahami seni dan artinya yang inti dan hakiki. Itulah hal utama tentang seni. Disitulah letak pesona terbesarnya. Tepatnya di mana? Tanyaku. Bahwa kalian datang untuk mengetahui, mengerjakan, dan mempelajari kesenian kalian. Dasar-dasarnya, metode-metode, dan teknik-teknik penciptaannya. Jelas Pak Torsov. Juga dalam pedih perih serta sukacita penciptaan yang semua kita rasakan bersama sebagai kelompok. Dan dalam kegembiraan pencapaian yang meremajakan jiwa dan memberinya sayap untuk terbang membumbung. Bahkan juga dalam kebimbangan dan kegagalan, karena di situ pun terkandung rangsangan untuk menumpah pergulatan baru, kekuatan untuk membuat karya baru dan temuan-temuan segar. Juga ada kepuasan estetik yang tidak pernah benar-benar sempurna, dan ini memancing-mancing bangkitnya energi baru. Betapa kaya kandungan kehidupan dalam ini semua. Bagaimana dengan kesuksesan? Tanyaku agak malu-malu. Kesuksesan itu sangat fana, cepat lenyap, jawab Pak Torsov. Hasrat sejati adalah kedambaan yang sepenuh hati akan mengetahui mengenai segala yang samar-samar dan pelik tentang rahasia berkreasi. Sementara itu, jangan lupakan hasil teater yang buruk,
berbahaya dan merusak. Sementara itu, jangan lupakan hasil teater yang buruk, berbahaya dan merusak. Tidaklah mengejutkan jika hasil-hasil itu tumbuh subur di sana, karena ada sangat banyak godaan dalam dunia teater kita. Seorang aktor setiap hari ditatap publik yang terdiri atas ribuan orang, dari jam sekian sampai jam sekian. Dia dikelilingi oleh atribut-atribut pergelaran yang menakjubkan. Ditempatkan di bagian muka latar belakang yang berupa gambar dekor yang bagus. Sering didandani dengan pakaian mahal, megah, dan indah. Sang aktor mengucapkan kalimat-kalimat untuk gubahan para jenius, membuat gestur-gestur yang memukau, gerakan-gerakan agung, mengesankan keindahan dan ketampanan yang mencengangkan, yang sebagian besar dicapai dengan kiat dan sarana teknis. Selalu berada dalam tatanan penonton, memamerkan aspek-aspek terbaiknya, mendapatkan tepuk tangan, memperoleh pujian yang berlebihan, membaca resensi pertunjukan yang serba mengeluk-eluk. Semua ini dan banyak lagi hal serupa merupakan godaan-godaan yang amat sangat berbahaya. Dalam diri seorang aktor, hal-hal demikian dapat menimbulkan dahaga akan rangsangan yang tak putus-putusnya dari kecongkakan pribadinya. Tapi jika aktor hidup hanya dengan mengandalkan rangsangan yang demikian dan yang sejenisnya, dia akan cenderung karam dan menjadi remeh. Seorang yang serius tidak bisa lama terhibur oleh kehidupan semacam itu. Sedangkan orang yang dangkal, dimabukkan, seorang yang serius tidak bisa lama terhubung oleh kehidupan semacam itu. Sedangkan orang yang dangkal, dimabukkan, diperosokkan, dan dihancurkan olehnya. Oleh sebab itulah, dalam dunia teater kita harus belajar mengendalikan dan menahan diri dengan baik. Kita harus hidup dengan disiplin ketat. Jika kita tetap hendak mempertahankan teater kita terbesar dari segala yang buruk, kita perlu mengupayakan kondisi-kondisi yang mendukung kerja kita di dalamnya. Ingatlah sepatah nasihat praktis ini. Jangan pernah masuk ke tempat pertunjukan dengan membawa lumpur di kaki. Tinggalkan debu dan yang kotor-kotor di luar. Periksalah kecemasan-kecemasan remehmu, pertengkaran yang ribut, persoalan tete bengek yang menyangkut pakaianmu, segala yang merusak kehidupan dan membuat perhatianmu melenceng dari kesenianmu. Maafkan, Pak, kalau harus saya katakan, Gracia menyela. Tidak ada teater semacam itu di dunia. Tidak ada teater semacam itu di dunia. Sayangnya kamu benar, Pak Torsov mengakui. Orang-orang begitu bodoh dan lembek, sehingga mereka masih lebih suka membawa masuk pertengkaran dan ribut-ribut yang boyak dan menyedihkan, dengki dan intrik kekacah yang semestinya tidak disediakan untuk kesenian kreatif. Mereka seolah tidak sempat membuang dahak sebelum melintas ambang gedung pertunjukan. Jadi mereka masuk dan meludahi lantai yang bersih. Aneh sekali bahwa mereka berbuat seperti itu. Jadi, semakin beralasan kenapa kalian harus menjadi orang-orang yang menyingkapkan makna yang benar, makna luhur teater dan seninya. Sejak langkah-langkah terawal yang kalian ambil dalam mengabdikan diri padanya, latih dan biasakan diri masuk ke dalam teater dengan kaki bersih. Pendahulu-pendahulu kita yang termuka dalam seni peran telah meringkas sikap demikian dalam pernyataan-pernyataan berikut. Seorang pendeta sejati selalu menyadari keberadaan mezbah atau altar setiap saat selama dia memimpin peribadatan. Persis demikianlah hendaknya seorang seniman sejati bereaksi terhadap panggung sepanjang waktu ketika berada di tempat pergelaran. Aktor yang tidak mampu mengembangkan perasaan demikian tidak bakalan pernah bisa menjadi seniman sejati. 2. Terjadi banyak perbincangan yang bersumber dari kejadian memalukan yang berhubungan dengan salah seorang aktor. Aktor itu mendapat teguran keras dan diancam akan dikeluarkan jika sampai mengulang pelanggaran yang tak dapat ditegurkan lagi. Gracia, seperti biasa, banyak bicara menanggapi soal ini. Mestinya manajemen tidak usah merasa punya hak mencampuri urusan pribadi si aktor. Pernyataan Gracia itu mendorong siswa-siswa lain meminta Pak Torsov mengemukakan pandangannya kepada kami.
Tidakkah menurut kalian tak masuk akal bahwa orang merobohkan dengan sebelah tangannya apa yang sedang dia coba bangun dengan tangan yang lain? Tapi banyak aktor berbuat seperti itu. Di panggung, mereka berusaha menyampaikan kesan indah dan artistik. Kemudian, begitu mereka turun panggung, mereka berniat mengibuli penonton yang terkagum-kagum. Aktor yang seperti itu mengecewakan penonton yang lalu menyimpulkan bahwa mereka tertipu dengan telak oleh si aktor. Saya tidak pernah bisa melupakan sakitnya perasaan saya waktu saya masih muda, gara-gara seorang bintang tamu terkenal. Saya tidak akan menyebutkan namanya karena tidak ingin meredupkan nama besar beliau di hadapan kalian. Waktu itu, saya menonton pergelaran yang tak terlupakan. Kesan yang ditimbulkan oleh sang aktor besar itu begitu hebat, sampai-sampai saya merasa tidak bisa pulang sendirian. Saya merasa perlu segera berbagi pengalaman itu dengan orang lain. Maka saya dan seorang teman bersama-sama pergi ke suatu restoran. Ketika kami sedang asik berbincang penuh gairah, orang yang kami berpinjangkan itu masuk. Kami tidak dapat menahan diri lagi, lalu bergegas menghampiri dia dan melampiaskan gairah kami. Selebriti itu mengundang kami untuk bergabung dengan bersantap malam di ruang eksklusif yang tertutup di restoran itu. Dan di sana, di depan hidung kami, dia terus dan di sana, di depan hidung kami, dia terus minum-minum tanpa henti sampai mabuk secara menjijikan. Di balik kecemerlangannya, tersembunyi kebusukan manusia, bualan yang memuakan, kebohongan, gunjingan, segala unsur pamer diri yang vulgar. Dan puncaknya, dia emoh membayar anggur yang ditenggaknya. Perlu waktu lama, sangat lama bagi saya dan teman saya untuk mengangsur sampai lunas utang yang tak terduga-duga ini. Sudah begitu, kami masih harus memapah tamu kami yang terus-menerus bersendawa dan meraung-raung ketika pulang ke hotel. Dan orang-orang di hotel sangat tidak senang menerima dia dalam keadaan mabuk berat secara sangat memalukan seperti itu. Padukan semua kesan baik dan semua kesan buruk yang kami dapat dari bintang berkemampuan luar biasa itu. Lalu coba katakan, hasil apa yang kalian peroleh? Sesuatu seperti cegukan yang kita dapat dari minuman sampai, sahut Paul dengan ringan. Nah, ingatlah kalian, jangan sampai seperti itu kalau sudah jadi aktor tersohor, pesan Pak Torsov. Hanya jika aktor berada di balik pintu tertutup di rumahnya, di lingkungannya yang paling intim, silakan dia berbebas diri. Sebab perannya sudah tidak dimainkan lagi bila tirai pergelaran sudah diturunkan. Dalam kehidupan sehari-hari, aktor masih terikat pada norma kesusilaan. Jika tidak, dia hanya akan menghancurkan sendiri apa yang ia bangun. Ingatlah hal ini sejak awal kalian berkarya seni, dan siapkan diri kalian untuk melaksanakan amanah ini. Bangunlah dalam dirimu pengendalian diri yang diperlukan, etika dan disiplin pelayanan masyarakat yang ditakdirkan untuk membawakan pesan kepada dunia tentang apa yang indah, tinggi, dan mulia. Seorang aktor, karena watak keseniannya yang dilayaninya, menjadi anggota organisasi yang luas dan kompleks yang bernama teater. Di bawah simbol dan dengan stempel teater itulah sehari-harinya aktor mewakili teater di hadapan beribu-ribu penonton. Jutaan orang setiap harinya membawa surat kabar tentang karya dan kegiatan aktor di lembaga atau perkumpulan tempatnya bekerja. Namanya begitu lekat dikaitkan dengan kelompok teaternya sehingga antara dirinya dan kelompoknya mungkin hampir tidak bisa dibedakan. Berdampingan dengan nama keluarganya, nama kelompok teaternya menjadi bagian dari nama dirinya pula. Dalam pikiran publik, kehidupan pribadi dan kehidupan artistik aktor saling berkaitan tak terpisahkan. Oleh sebab itu, jika seorang aktor dari art theater, Mali atau kelompok lain melakukan tindakan yang tercela, berbuat atau kejahatan atau terlibat dalam skandal, apapun alibi yang ditawarkan, apapun penyangkalan atau penjelasan yang mungkin tercetak di surat kabar, dia tidak akan mampu menghapus noda atau bayang-bayang yang telah ditimbulkan sehingga memburamkan kelompok teaternya. Oleh karena itu, aktor wajib berperilaku terhormat di luar gedung pergelaran dan wajib melindungi nama baiknya di atas pentas maupun dalam kehidupan pribadinya. 3.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk menjamin tata tertib dan suasana yang sehat dalam teater adalah memperkuat kewenangan orang-orang yang karena suatu alasan telah diberi kewenangan untuk mengemban tugas. Sebelum mereka dipilih dan diangkat, kalian bisa berdebat, berselisih, dan memprotes calon ini atau calon itu. Tapi begitu seorang telah terpilih untuk menempati posisi pimpinan atau manajemen, silakan kalian mendukungnya dengan segala cara yang mungkin. Itulah yang baik dan adil, dilihat dari sudut pandang kepentingan umum. Dan semakin lemah orang itu, harus kalian semakin mendukungnya. Karena jika orang tersebut tidak memiliki wibawa, kewenangan, tenaga dorong utama kelompok akan lumpuh. Apa jadinya suatu kelompok jika tanpa pemimpin yang punya prakarsa, yang mendorong dan mengarahkan kerja bersama? Kita suka sekali menyatakan penolakan, mendiskreditkan, dan mempermalukan mereka yang telah kita angkat ke posisi-posisi yang tinggi. Atau jika seorang yang berbakat berhasil mencapai posisi di atas kita, kita siap menggunakan seluruh daya kita untuk menjatuhkan dan meneriaki dia. Beraninya kamu berpikir kau lebih tinggi dari kami? Dasar pengincar kedudukan, ambisius. Begitu banyak orang berbakat dan bermanfaat yang kita hancurkan dengan cara yang demikian. Segelintir dari mereka, meskipun menghadapi sekian banyak hambatan, berhasil mendapatkan pengakuan dan dikagumi secara meluas. Tapi secara keseluruhan, orang-orang yang nekat dan tak tahu malulah yang biasanya berhasil memajikankan kita, meraup semua keberuntungan. Lalu kita geram dengan diri kita sendiri dan menelan kegeraman itu karena nyatanya kita sendiri sulit sekali mencapai kesepakatan dan takut menggulingkan para majikan yang meneror kita. Dalam teater, dengan sedikit pengecualian, hal ini tergambarkan dengan jelas. Pergulatan untuk memperoleh prioritas di antara para aktor dan sutradara, rasa saling cemburu atas keberhasilan yang lain, perpecahan karena perbedaan bayaran dan jenis-jenis peran, semua ini sangat berkembang dalam bidang kerja kita dan menjadi cacat terbesar. Kita menutup-nutupi ambisi kita, kecemburuan kita, dan intrik-intrik kita dengan segala macam ungkapan yang terkesan baik. Misalnya, kompetensi yang sehat. Tapi sepanjang waktu, suasana pergaulan mengandung gas beracun dan hujat-menghujat di belakang panggung. Karena ketakutan akan semua persaingan dan karena kecemburuan picik dalam persaingan itu, para aktor menghadang pendatang baru dengan sungkur yang tajam dan tegar. Jika si pendatang baru mampu bertahan terhadap ujian ini, dia beruntung. Tapi alangkah banyak pendatang baru yang ketakutan, kehilangan seluruh kepercayaan diri dan kemudian tenggelam. Betapa dekatnya semua ini dengan psikologi binatang. Suatu kali, ketika sedang duduk-duduk di loteng rumah di suatu kota kecil, saya berkesempatan memperhatikan beberapa anjing. Anjing-anjing ini juga memiliki batas-batas wilayah mereka sendiri, garis demarkasi yang ingin mereka pertahankan. Jika ada anjing yang berani melangkahi garis perbatasan tertentu, ia akan dihadang oleh anjing-anjing yang tergabung dalam wilayah itu. Jika anjing pelintas batas itu berhasil menampilkan kebaikan dirinya, pada akhirnya ia mendapat pengakuan dan diterima dalam wilayah yang telah disusupinya itu. Atau, kalau tidak begitu, dia mengepit ekornya dan lari terbirit-birit dari sesamanya dalam keadaan luka-luka. Dan justru bentuk psikologi hewan inilah yang telah merajalela di semua teater dengan sedikit pengecualian. Dan ini sesuatu yang harus dikikis habis. Hal ini tidak hanya berlangsung di kalangan pendatang baru, melainkan juga di antara para senior. Pernah saya dengar, dua aktris besar saling berperang mulut tak hanya di belakang panggung, melainkan selama pergelaran dan dengan begitu sengitnya. Pernah saya saksikan sendiri perilaku dua aktor hebat dan tersohor yang menolak masuk panggung melalui sayap atau pintu yang sama. Pernah saya dengar cerita tentang dua binatang terkenal, laki-laki dan perempuan, yang selama bertahun-tahun menjadi lawan main di panggung, tapi tidak saling berbicara. Dalam latihan, mereka berkomunikasi melalui orang ketiga. Laki-laki itu akan berkata kepada sutradara, katanya padanya, dia omong kosong. Yang perempuan membalasnya melalui perantara yang sama, bilang padanya, aktingnya cuma orang tolol. Kenapa orang-orang hebat dan penuh bakat semacam itu mau menghancurkan kerja bagus mereka yang awalnya mereka bangun sendiri?
Demi rasa tersinggung serta kesalahpahaman pribadi yang kecil dan sepele? Itulah palung dalam yang akan menggaramkan dan membinasakan aktor jika mereka tidak mampu mengatasi naluri profesional mereka yang jelek sebelum terlambat. Saya harap ini menjadi contoh dan peringatan yang jelas buat kalian. 4. Coba kita umpamakan seorang aktor di dalam produksi yang dipersiapkan dengan baik dan hati-hati, entah karena malas, lalai, atau tak memperhatikan, menyimpang jauh dari permainan perannya yang sejati dan hanya berakting secara rutin dan mekanis. Apa dia punya hak melakukannya? Bagaimanapun, dia tidak sendiri dalam melakukan pergelaran. Ia bukan satu-satunya orang yang telah menyumbangkan kerja dan jerih payah untuk mempersiapkan pergelaran itu. Dalam suatu kerja semacam ini, satu orang bekerja untuk semua, dan semua bekerja untuk satu orang. Harus ada tanggung jawab bersama dan timbal balik. Siapapun yang mengkhianati ikatan saling percaya, ya memang harus dikutuk sebagai pengkhianat. Meskipun saya sangat mengagumi aktor-aktor yang cemerlang, saya tidak setuju dengan sistem bintang. Upaya kreatif yang kolektif, itulah akar kesenian kita ini. Hal itu membutuhkan akting bersama dan kerjasama, ensemble. Siapapun yang merusak ensemble itu berbuat kejahatan tak hanya terhadap rekan-rekan aktornya, melainkan juga terhadap kesenian yang dia layani. 5. Kelas kami harus bertemu untuk berlatih di dalam salah satu kamar istirahat di belakang panggung tempat para aktor kelompok teater berkumpul. Supaya jangan sampai mempermalukan diri kami sendiri di hadapan para aktor itu, kami minta Pak Rakmanov memberikan nasihat dan kiat bagaimana kami harus bersikap di sana. Tak disangka-sangka, direktur gedung teater itu sendiri yang muncul. Dia mengatakan betapa dia sangat tersentuh mendengar keseriusan kami menghadapi latihan itu. Kalian akan menyadari apa yang perlu kalian lakukan dan bagaimana kalian seharusnya bersikap. Jika kalian selalu ingat bahwa ini adalah suatu kerja dan usaha bersama, katanya kepada kami, kalian akan memproduksi bersama, kalian akan berproduksi bersama, kalian semua saling membantu, semua saling bergantung, kalian semua akan diarahkan dan disutradarai oleh satu orang. Jika ada ketertiban dan pembagian kerja yang baik, kerja bersama kalian akan menyenangkan dan produktif. Dasarnya adalah saling membantu. Tapi kerja kalian kacau dan atmosfernya tidak betul. Upaya kolektif kalian ini akan menjadi kamar penyiksaan. Kalian akan saling menghambat atau tolak-menolak. Karenanya, jelaslah bahwa kalian semua harus sepakat membangun dan mendukung disiplin. Bagaimana kami harus mendukung disiplin? Pertama-tama, datanglah ke tempat latihan tepat waktu, setengah jam atau seperempat jam sebelum latihan atau gladi dimulai, untuk memeriksa unsur-unsur yang perlu demi menetapkan keadilan batin kalian. Untuk memeriksa unsur-unsur yang perlu demi memantapkan keadaan batin kalian. Jika ada satu orang saja pun yang terlambat, ini akan menjengkelkan dan mengecewakan semua yang lain. Dan jika semua terlambat, jam-jam kerja kalian akan terbuang hanya untuk menunggu, bukan hanya melakukan pekerjaan kalian. Itu membuat aktor menjadi uring-uringan, maunya marah-marah terus, hingga dalam keadaan demikian ia tidak mungkin bisa bekerja. Namun, jika sebaliknya kalian semua menyikapinya dengan benar tanggung jawab kolektif kalian dan datang ke tempat latihan dengan persiapan yang sepatutnya, kalian akan menciptakan suasana kerja yang sangat baik, suasana yang menantang dan menyemangati kalian. Kerja kalian akan meluncur mulus secara menyenangkan karena kalian saling bantu. Juga penting bagi kalian untuk menyikapi secara betul tujuan setiap latihan. Banyak sekali aktor yang punya gagasan keliru tentang bagaimana menyikapi latihan. Mereka pikir mereka hanya perlu bekerja dalam waktu latihan, lalu di rumah berleha-leha saja. Padahal sama sekali tidak demikian. Latihan atau gladi hanyalah untuk memperjelas soal-soal apa yang perlu dikerjakan aktor di rumahnya. Itu salah satu alasan saya tidak mempercayai aktor yang banyak omong pada waktu latihan dan tidak membuat catatan untuk merencanakan pekerjaan rumahnya. Mereka berpura-pura bisa mengingat segalanya tanpa mencatat. Omong kosong. Apakah mereka pikir saya tidak tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa mengingat segala hal?
Sebab, alasan pertama, sutradara menyebutkan begitu banyak hal detail, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga ingatan tidak mampu menampungnya. Alasan kedua, sebagian besar dari apa yang dihadapi dan digarang oleh aktor bukanlah fakta yang jelas dan pasti, melainkan perasaan-perasaan yang tersimpan dalam ingatan emosi. Untuk mengerti, memahami, dan memanggil kembali semua itu, aktor harus menemukan kata, ekspresi, dan contoh yang tepat, serta sarana pengembangan tertentu yang akan membantunya membangkitkan dan menetapkan sensasi tertentu yang terkait. Aktor sudah harus memikirkannya sehingga dia mampu menemukannya kembali dan memanggil dan menampilkannya dari batinnya. Itu sungguh kerja yang besar dan berat. Dibutuhkan konsentrasi yang besar dalam kerja aktor. Di rumah pun ketika aktor pertama kali menerima komentar dari sutradara, kami para sutradara adalah yang paling tahu tentang benar tidaknya pernyataan kesungguhan yang disampaikan oleh para aktor yang tidak memperhatikan. Kamilah orang-orang yang harus mengulang-ulang menyampaikan hal yang sama kepada mereka. Sikap semacam itu pada individu-individu tertentu Sikap semacam itu pada individu-individu tertentu terhadap sebuah karya bersama sungguh bisa menghambat. Tidak boleh terjadi tujuan orang, tidak boleh terjadi 7 orang harus menunggu 1 orang. Ingat itu. Oleh karena itu, susunlah sendiri corak yang tepat dari etika dan disiplin artistik kalian masing-masing. Ini akan memaksa kalian mempersiapkan diri sebaik-baiknya di rumah sebelum setiap latihan. Kalau sampai kalian harus membuat sutradara mengulang-ulang sesuatu yang telah dijelaskannya, jadikanlah itu sumber rasa malu dan tanda ketidaksetiaan kalian di hadapan seluruh kelompok. Kalian tidak punya hak untuk melupakan segala sesuatu yang telah dikatakan sutradara. Mungkin kalian tidak memahami seluruhnya sekaligus. Mungkin itu harus kalian ingat dan kaji kembali dengan lebih seksama dan tuntas. Tapi kalian tidak boleh hanya menanggapinya dengan sikap. Masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Yang seperti itu merupakan kejahatan terhadap semua pekerjaan teater lain. Maka, supaya jangan sampai membuat kelakuan tak senonoh itu, kalian harus mendidik diri kalian sendiri supaya mampu bekerja secara mandiri di rumah untuk menggarap peran kalian. Ini bukan hal yang mudah, tapi memang harus kalian pelajari bagaimana melakukannya dengan cermat dan baik selama kalian dididik di sini. Di sini saya dapat menyediakan seluruh waktu yang mungkin diperlukan untuk menguraikan segala rincian kerja itu. Tapi pada saat latihan saya tidak dapat kembali membicarakannya tanpa resiko bahwa latihan lalu berubah menjadi acara ceramah. Di panggung, tuntutan terhadap kalian akan jauh lebih ketat daripada di kelas. Ingat ini baik-baik dan persiapkan diri kalian untuk itu. 6. Bagaimanakah seorang penyanyi, pianis, dan penari memulai harinya? Pak Torsov bertanya di awal kelas hari ini. Dia bangun, mandi, berpakaian, sarapan, dan pada jam yang telah ditentukan, dia memulai latihan tetapnya. Penyanyi melatih vokalnya. Pianis melatih jari-jarinya dengan membidik nada pada tuts-tuts alat musik itu. Sementara penari bergegas ke gedung pergelaran, ke balkon dan palang senamnya untuk menjaga bentuk otot-ototnya. Hal ini dilakukan dari hari ke hari, dalam musim dingin maupun musim panas. 1 hari tanpa latihan berarti kehilangan 1 hari. Dan ini merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh kesenian si penyanyi, pianis atau penari. Tolstoy, Chekhov, dan seniman besar lain memandang perlu untuk duduk setiap hari pada jam tertentu untuk menulis. Jika bukan novel, cerita pendek atau lakon, sekurang-kurangnya menulis di buku harian, untuk merekam ingatan-ingatan dan amatan-amatan. Tujuan utamanya adalah setiap hari mengolah cara-cara yang paling halus dan tepat dalam menyampaikan segala selak-beluk kerumitan pikiran, perasaan manusia, serta amanat visual dan kesan emosional. Tanyalah sembarang seniman lain, ia akan mengatakan hal yang sama. Tidak hanya itu, saya punya kenalan seorang ahli bedah. Pembedah adalah seni juga, yang mencurahkan waktu luangnya untuk bermain-main dengan sejenis permainan yang sangat rumit dan halus, yang menggunakan semacam batang-batang korek api yang terserak saling tumpuk.
Usai minum teh setiap hari sambil ngobrol bersama, dengan pintar dia mengangkat benda tertentu yang terletak di bawah tumpukan batang-batang kecil itu tanpa membuyarkan susunannya. Itu semua demi menjaga keterampilan dan kesiagaan tangannya setiap saat. Dan hanya aktorlah yang ketika bangun di pagi hari, berpakaian, sarapan, kemudian bergegas ke jalan atau menelpon temannya untuk mengerjakan hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan pribadinya. Karena inilah waktu luangnya. Tapi waktu yang dipunya penyanyi, pianis konser, dan penari pun tidak lebih banyak. Mereka berlatih untuk pergelaran, mengikuti pelajaran atau kursus, dan berpentas juga. Namun yang selalu dijadikan dalil oleh aktor yang melalaikan pekerjaan rumahnya, melatih hal-hal teknis keseniannya adalah bahwa ia tidak punya waktu. Celaka betul. Seperti yang sudah saya katakan, seorang aktor lebih dari segala seniman khusus lainnya perlu melakukan pekerjaan rumah. Celaka betul. Seperti yang sudah saya katakan, seorang aktor lebih dari segala seniman khusus lainnya perlu melakukan pekerjaan rumah. Penyanyi hanya perlu memperhatikan dan menggarap suara dan pernafasannya. Penari memperhatikan dan menggarap perlengkapan ketubuhannya. Sementara itu, pianis jari-jarinya dan pemusik lain teknik pernafasan dan bibirnya. Sedangkan seorang aktor bertanggung jawab mengelola lengannya, tungkainya dan kakinya, matanya, wajahnya, kelihatan sekujur tubuhnya, ritme geraknya, dan segala yang tercakup dalam program kegiatan kita di lembaga pendidikan kita ini. Latihan-latihan teknis ini tidak berhenti ketika kalian sudah lulus, melainkan berjalan terus sepanjang hidup kalian sebagai seniman. Dan semakin manusia kalian, semakin perlulah kalian mementingkan teknik kalian, dan itu berarti mempertahankan latihan yang teratur. Tapi karena aktor tidak punya waktu untuk berlatih semacam itu, maka paling bagus keseniannya hanya akan jalan di tempat. Atau kemungkinan buruknya merosot terus karena hanya berupa teknik kebetulan. Teknik kebetulan ini karena desakan kebutuhan, muncul terpancing dari latihan persiapan yang tanpa perenungan, palsu, bohong-bohong, dan mekanis, atau penampilan publik yang dipersiapkan dengan buruk. Namun, aktor, terutama mereka yang paling sering mengeluh soal kekurangan waktu, mereka yang tidak diserahi memainkan peran utama, sebenarnya lebih punya kebebasan dari siapapun yang bergiat dalam berbagai profesi kesenian. Coba lihat saja jadwal. Ambil aktor yang bermain dalam adegan kerumunan. Misalnya dalam lakon Tsar Fyodor, karya Alexei Tolstoy. Dia harus sudah siap sebelum jam 7:30 malam. Dia muncul dalam adegan kedua, adegan rujuknya Boris dan Suski. Lalu ada istirahat. Jangan bayangkan aktor itu perlu menggunakan seluruh waktu istirahat itu untuk mengubah rias dan kostumnya. Tidak. Kebanyakan aktor itu riasannya tetap sama dan hanya kostum luarnya yang berganti. Anggaplah ada sisa waktu 10 menit dari 15 menit waktu istirahat yang biasa. Yang berikutnya adalah adegan pendek di taman. 2 menit menunggu, kemudian adegan panjang di kamar Tsar. Adegan ini sekurangnya memakan waktu setengah jam. Maka kalau itu kita tambahkan pada panjang waktu istirahat, kalian kira-kira punya waktu 35 tambah 10, 45 menit. Lalu menyusul adegan-adegan lain yang bisa kalian hitung sendiri dan sampai pada jumlah keseluruhan. Begitulah keadaan bagi teman-teman aktor kita yang bermain dengan adegan kerumunan. Ada pula sejumlah aktor yang memainkan peran-peran kecil atau agak besar yang bersifat episodik. Setelah episodenya selesai, aktor bisa bebas sepanjang sisa malam pergelaran itu atau menunggu untuk tampil selama 5 menit lagi dalam adegan terakhir. Sepanjang waktu itu, ia menganggur, malas-malasan di sekitar ruang rias dan merasa bosan. Begitulah cara aktor membagi waktu ketika terlibat dalam salah satu pergelaran rumit dan besar seperti Tsar Fyodor. Dan sekarang, bagaimana dengan banyak aktor lain yang tidak ikut bermain pada malam pergelaran itu? Mereka bebas dan menghabiskan waktu mereka dengan tampil dalam pementasan tak bermutu untuk cari duit. Mari kita catat itu. Cukup sekian tentang kesibukan sore dan malam. Apa yang terjadi siang hari pada waktu latihan untuk pergelaran? Dalam beberapa kelompok teater, misalnya kelompok kami di sini, latihan dimulai pukul 11 atau 12. Sebelum itu,
aktor-aktor bebas. Dan itu hanya berlaku karena berbagai alasan yang terkait dengan kepemilikan kehidupan kita. Pergelaran teater selesai larut malam. Si aktor kecapean dan perlu waktu cukup panjang baginya untuk menenangkan diri seperlunya agar bisa tidur. Pada jam ketiga, kebanyakan orang lelap tidur. Aktor kita sedang memainkan babak akhir dan paling sulit dari suatu tragedi. Setibanya di rumah, dia memanfaatkan suasana senyap untuk berkonsentrasi tanpa terganggu pada peran baru yang sedang dia siapkan. Jadi apa yang mengejutkan kalau keesokan harinya ketika semua orang lain sudah bangun dan bekerja, aktor kita yang kelelahan tertidur nyenyak setelah malam panjang yang sangat menegangkan syaraf. Mungkin dia habis pesta pora, mabuk-mabukan, ya, begitulah yang dikatakan banyak orang tentang kami. Dan ada kelompok teater yang membanggakan dirinya karena aktor-aktornya selalu siap, siaga setiap saat dengan konon kabarnya disiplin besi dan ketertiban yang patut dijadikan teladan. Mereka berlatih untuk persiapan pementasan pada pukul 9 pagi. Omong kosong. Ini setelah mengakhiri pementasan tragedi Shakespeare pada pukul 11 malam sebelumnya. Kelompok-kelompok teater macam itu yang menyombongkan organisasinya tidak mempertimbangkan aktornya. Dan praktik seperti itu ada benarnya. Para aktor dalam kelompok-kelompok seperti itu bisa mati 3 kali sehari dengan enaknya dan bisa melatih 3 lakon setiap paginya. Aktris utamanya bergumam dengan suara rendah kepada lawan mainnya dalam sebuah adegan dan menambahkan, "Aku berjalan melintasi panggung ke sofa lalu duduk." Kemudian aktor utama menjawab dengan nada rendah pula, "Kemudian aku menuju sofa berlutut dengan satu kaki dan mencium tanganmu." Sering terjadi, ketika kami dalam perjalanan menuju tempat latihan di siang hari, kami berjumpa dengan aktor dari salah satu kelompok teater seperti yang saya ceritakan itu, sedang berjalan santai setelah latihan sepanjang pagi. "Mau kemana?" tanyanya. "Latihan? Apa? Siang-siang? Jam segini?" Dia berseru dengan mengejek dan melecehkan. Di dalam hatinya pasti berkata, "Dasar tukang ngantuk dan pemalas." Lalu dia berkata nyaring, "Cara berteater macam apa itu? Aku sudah selesai latihan." "Kami latihan utuh seluruh naskah. Kami mulai bekerja jam 9 pagi." Kalimat terakhir ini diucapkan dengan kesombongan seorang seniman mekanis dengan menatap angku si aktor yang bangun kesiangan. Tapi sudah cukuplah yang saya katakan. Saya langsung tahu bahwa yang disebut seni dalam kelompok-kelompok teater macam itu pantas dipertanyakan. Dan sekarang, inilah masalah saya. Ada banyak manajer kelompok teater yang bagus yang mencoba dengan serius untuk mencapai suatu taraf kreatif artistik sejati. Dan mereka sungguh-sungguh yakin bahwa apa yang disebut disiplin besi dan ketertiban aktor mekanis memang hal yang tepat, bahkan ideal. Bagaimana bisa orang semacam itu yang menilai produk dan persyaratan kerja seniman sejati menurut tolak ukur yang ditentukan oleh bagian pembukuan, kasir, dan akuntan, diserahi pekerjaan memimpin pencapaian artistik atau bahkan memahami bagaimana cara melakukannya? Bagaimana mereka bisa memahami berapa banyak energi saraf, hidup, dan letupan-letupan batin paling intens yang dipersembahkan di altar seni tercinta oleh para aktor sejati yang bangun kesiangan, dan menjadi biang keladi kekacauan tak habis-habisnya pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh bagian yang berwenang mengatur stok lakon yang mau dipergelarkan? Bagaimana kita bisa menghindari dari manajer dengan mentalitas pedagang kelontongan atau karyawan bank macam itu? Di mana kita bisa menemukan orang-orang yang memahami dan yang paling penting merasakan apa tujuan utama seniman sejati dan bagaimana menghadapi mereka? Sementara itu, saya justru semakin menekankan seniman sejati yang sudah kelebihan beban ini. Tanpa peduli apakah mereka memainkan bagian panjang atau pendek dalam pergelaran, saya minta mereka memanfaatkan sisa waktu bebas mereka yang terakhir. Waktu istirahat dan waktu tunggu antara saat-saat kemunculan mereka dan jam-jam di antara latihan satu dan latihan lainnya untuk melatih teknik mereka. Untuk kerja semacam itu, seperti yang sudah banyak saya buktikan kepada kalian, memang dibutuhkan banyak waktu. Tapi Anda mau menguras tenaga si aktor yang malang dan merampas peluk terakhirnya untuk bernafas? Tidak. Sungguh, saya tekankan,
Hal yang paling menguras tenaga bagi aktor adalah menganggur dan luntang-lanting di pinggir sekitar ruang rias menunggu giliran kemunculannya di atas panggung. 7. Ada banyak aktor dan aktris yang tidak membuat prakarsa kreatif. Mereka tidak mempersiapkan peran mereka di luar gedung pergelaran, dengan membiarkan imajinasi dan bawah sadar mereka bermain pada tokoh yang harus mereka gambarkan. Mereka datang latihan dan menunggu sampai dipandu menyusuri laku yang harus mereka bawakan. Setelah berusaha keras, sutradara kadang-kadang berhasil mematikan api dalam diri makhluk-makhluk pasif seperti itu. Atau orang-orang malas itu mungkin baru tersulut setelah memperhatikan yang lain-lain sudah mulai, lalu mengekor saja dan tertulari perasaan pemain-pemain lain itu tentang lakon yang sedang digarap. Setelah adanya serangkaian sensasi yang tidak muncul dari diri sendiri ini, jika mereka benar-benar berbakat, mereka mungkin mampu membangkitkan perasaan mereka sendiri dan benar-benar mengerti peran mereka secara mandiri. Hanya kamilah, para sutradara, yang tahu betapa banyaknya kerja kreativitas, kesabaran, kekuatan saraf, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendorong aktor-aktor dengan impuls kreatif yang lemah seperti agar maju meninggalkan pusat kedirian mereka yang mati. Perempuan, dalam kasus-kasus semacam ini, cenderung berdalil dengan cara yang penuh pesona dan genit merayu, dengan berkata, "Habis, bagaimana ya? Aktingku tidak bisa keluar sebelum aku bisa menghayati peranku." Begitu dorongan hasrat datang, semua akan beres. Itu mereka katakan dengan bangga dan berlagak seolah-olah prosedur itu merupakan pertanda inspirasi dan kejeniusan yang meyakinkan. Perlu saya jelaskan bahwa parasit-parasit macam itu yang hanya memanfaatkan kerja dan kreativitas orang lain amat sangat menghambat pencapaian seluruh kelompok. Gara-gara mereka inilah pelaksanaan pergelaran seringkali harus ditunda berminggu-minggu. Mereka tidak hanya lambat dalam kerja mereka sendiri, melainkan juga menjadi sebab tertundanya kerja orang-orang lain. Sungguh, aktor yang memainkan peran yang berpasangan dengan mereka harus memaksakan tenaga hingga batas akhir kemampuannya agar dapat mengatasi kelemahan rekan-rekan sepermainan yang seperti itu. Pada gilirannya, ini menimbulkan akting yang berlebihan, overacting, yang merusak perannya, terutama jika ia tidak yakin kepada teman-teman mainnya yang demikian. Ketika tidak mendapatkan cue yang betul, si aktor yang bekerja sepenuh tanggung jawab ini melakukan usaha-usaha yang sangat keras untuk mengugah perasaan si aktor malas, sehingga kualitas sebenarnya dari permainan si aktor yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu sendiri rusak. Mereka meletakkan diri mereka pada keadaan yang muskil, dan alih-alih memperlancar pergelaran, mereka menyumbatnya dengan memaksakan sutradara mengalihkan perhatiannya dari kebutuhan bersama pada kebutuhan khusus mereka. Akibatnya, kita tidak hanya melihat orang aktris pasif yang dalam latihan memberikan kontribusi akting palsu dan berlebihan, alih-alih emosi yang sejati dan tampak hidup. Orang-orang lain yang sepermainan dengan si artis juga begitu. Hanya perlu dua aktor yang melenceng dari jalur, maka akan ada aktor ketiga atau bahkan aktor keempat yang menyimpang dari jalur pula. Pada akhirnya, seorang aktor bisa melencengkan keseluruhan pergelaran yang hingga sebegitu jauh dan masih berlangsung mulus dan menggulingkannya. Sutradara yang malang dan para aktor yang malang. Mungkin kalian akan berkata, lebih baik aktor-aktor yang miskin teknik prakarsa kreatif, dan seperti itu disingkirkan saja. Tapi sayangnya, di antara mereka, banyak yang sesungguhnya berbakat. Aktor-aktor yang kurang berbakat tidak akan berani bersikap begitu pasif. Sementara itu, yang lebih berbakat, yang merasa tidak punya hambatan, membiarkan dirinya lebih bebas. Mereka terikat oleh tugas dan benar-benar punya hak untuk menunggu angin baik dan pasang naik inspirasi. Dari semua itu, tentu jelas bagi kalian bahwa tidak seorang aktor pun punya hak untuk mengambil keuntungan dari kerja aktor-aktor lain selama latihan. Dia harus memupuk emosi-emosinya yang ada dengan hal-hal yang akan menghidupkan perannya. Jika setiap aktor dalam suatu produksi mau melakukan hal itu,
dia tidak hanya akan membantu dirinya sendiri, tapi juga kerja seluruh pemeran. Jika sebaliknya, setiap aktor maunya menggantungkan dirinya kepada yang lain, akan terjadi kekurangan prakarsa yang menyeluruh. Sutradara tidak bisa melakukan pekerjaan semua orang. Aktor bukanlah boneka. Jadi kalian paham, setiap aktor wajib mengembangkan kemauan kreatif dan tekniknya sendiri. Dia, bersama yang lain, terikat untuk memberikan andil kerja produktifnya. Di rumah dan di tempat latihan, selalu memainkan perannya sepenuh kemampuannya. 8. Persoalan bagi kesenian kita dan dengan demikian bagi teater kita adalah bagaimana menciptakan kehidupan batin untuk sebuah lakon dan tokoh-tokohnya, untuk mengungkapkan secara fisik dan dramatik inti yang mendasar, serta gagasan yang mendorong penulis atau penyair menciptakan gubahan. Setiap pekerja dalam teater, dari penjaga pintu, penjaga tiket, pengantar tamu ke tempat duduk, semua orang berhubungan dengan penonton begitu mereka masuk ke gedung teater, sampai para manajer, staf, dan akhirnya aktor-aktor sendiri. Semuanya berkedudukan sebagai pencipta bersama dengan penulis lakon dan pengubah musik. Dari pergelaran lakon, orang-orang inilah penonton datang berkumpul. Orang-orang ini semua tunduk pada tujuan dasar kesenian kita. Mereka semua, tanpa kecuali, merupakan peserta dalam produksi. Siapapun yang hingga tingkat tertentu menghalangi usaha bersama kita untuk melaksanakan tujuan dasar kita, harus dinyatakan sebagai anggota yang tidak disukai dalam komunitas kita. Jika ada staf bagian depan menyalami penonton dengan tidak ramah, sehingga merusak suasana hati calon penonton itu, anggota staf produksi itu telah menampar tujuan utama kita dan tujuan kesenian kita. Jika di dalam gedung pergelaran dingin, kotor dan tidak rapi, jika layar terlambat dibuka, jika pergelarannya tersendat, maka suasana hati penonton akan jadi tertekan. Mereka tidak akan bisa menerima pikiran dan perasaan utama yang ditawarkan kepada mereka melalui usaha bersama penulis lakon, sutradara, kelompok teater, dan para aktor. Penonton akan merasa bahwa mereka tidak punya alasan untuk datang ke pertunjukan, bahwa pementasannya rusak, dan bahwa teater itu kehilangan makna sosial, artistik, dan edukatifnya. Penulis lakon, pengubah lagu, dan para pemeran semuanya mengerjakan bagiannya untuk menciptakan atmosfer yang diperlukan di panggung. Staf administrasi melakukan tugasnya menjadi bagian dalam menciptakan suasana hati yang pas untuk penonton dan suasana belakang panggung tempat para aktor bersiap-siap melaksanakan pergelaran. Penonton, seperti juga aktor, merupakan peserta aktif dalam pergelaran dan karenanya peran untuk penonton juga harus dipersiapkan. Penonton harus ditempatkan dalam suasana hati yang pas untuk menerima kesan dan pikiran yang oleh penulis lakon diharapkan tersampaikan padanya. Ketergantungan penuh semua pekerja teater pada tujuan akhir kesenian kita tetaplah berlaku selama pergelaran, serta juga selama gladi atau latihan persiapan pergelaran, dan bahkan pada saat-saat lain, siang maupun malam. Jika karena sesuatu alasan latihan tidak berlangsung produktif, mereka yang menghambat kerja merongsong tujuan umum kita. Seniman hanya bisa bekerja dengan sukses dalam kondisi-kondisi tertentu harus ada. Seorang yang mengganggu kondisi-kondisi itu mengkhianati kesenian dan mengkhianati masyarakat tempat menjadi bagian. Latihan yang buruk merugikan peran, sedangkan peran yang terdistorsi menghalangi aktor menyampaikan pikiran penulis lakon, atau dengan kata lain, menghalangi capaian pelaksanaan kerja pokoknya.